Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Janah, NPM 18160082, PGSDB, STKIP, PGRI Bandar Lampung. Saya akan memaparkan materi bab 1, bab 2, dan bab 3 simulasi pembelajaran SD. Yang pertama, bab 1 yaitu konsep pembelajaran mikro. Hakikat pembelajaran mikro. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Yang B, tujuan dan manfaat mikro pembelajaran. Tujuan pembelajaran mikro sebagai mata kuliah yang tak terpisahkan dari struktur kurikulum program pendidikan keguruan memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan seperti yang tertuang dalam Dadang Sukirman 2012 halaman 33, yaitu mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar dapat memenuhi standar kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar. Manfaat untuk memahami pembelajaran mikro sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dalam rangka mempersiapkan meningkatkan keterampilan mengajar. Yang C, karakteristik pembelajaran mikro. Bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro tersebut adalah merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutannya, mikro yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam kecil sebagai suatu pendekatan pembelajaran. Penyederhanaan melalui pembelajaran mikro ini dianggap cukup penting. Yang D, prinsip pembelajaran mikro. Pertama, prinsip perhatian dan motivasi, yaitu suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran dan seluruh kekuatan energi dan disalurkan pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas adalah proses kegiatan yang aktif baik aktivitas fisik, pikiran, sosial, maupun emosional. Yang ketiga, balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah ditujukan oleh siswa. Pemberian respon yang disertai dengan penghargaan atau hukuman yang mendidik akan menjadi pemacu aktivitas dan semangat belajar siswa lebih tinggi. Keempat, tantangan dan pemberian stimulus, yang dengan stimulus tersebut siswa akan tertantang sehingga muncul keinginan untuk mencoba melakukan aktivitas. Yang kelima, perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bab 2 yaitu metodologi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013 tahun 2013 halaman 9, bercirikan 1. Tematik terpadu pembelajaran. Yang terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah dasar diintegrasikan melalui tema-tema yang telah ditetapkan. Kedua, pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran di sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah. Anak yang harus aktif melakukan keterampilan ilmiah tersebut. Landasan Kurikulum 2013. Yang pertama, landasan filosofis. Kurikulum 2013 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua, landasan yuridis. Kurikulum 2013 Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku teks pembelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah. Dasar pemikiran pedoman yaitu khusus penerapan RPP dalam pembelajaran yang diatur dalam Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Yang B, penerapan pembelajaran tematik. Pembelajaran pelaksanaan tematik mengacu pada buku guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik.
Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru. Yang pertama, pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua, pemanfaatan TIK. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Terdapat 3 bagian dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang C, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Dalam penerapan RPP, guru juga harus melaksanakan kegiatan selain mengacu pada standar penilaian pembelajaran, juga harus mengacu pada standar proses, teknik, dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap melalui cara observasi, penilaian diri, dan penilaian antara peserta didik. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi kinerja, yaitu penilaian yang menuntut keterampilan peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Bab 3, yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar, yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan profesional. Tugas-tugas pembelajaran keterampilan dasar mengajar bagi guru mutlak harus dikuasai agar guru dapat mengimplementasikan berbagai strategi pendekatan atau model pembelajaran. Keterampilan pembuka pembelajaran. Kegiatan pembukaan adalah kegiatan mengawali sebelum kegiatan inti pembelajaran. Pembukaan dalam berbagai kegiatan dianggap cukup penting mengingat sangat mempengaruhi dan menentukan kelancaran pada kegiatan berikutnya. Pembukaan yang baik akan mampu mengantarkan atau mengkondisikan kegiatan tahap berikutnya dengan lebih lancar dan berkualitas. Sasaran dari kegiatan pembukaan pembelajaran yaitu menciptakan suasana sikap mental, yaitu kondisi psikolog anak sejak awal pembelajaran sudah terbangun untuk siap belajar seperti membuka salam, berdoa, dan yang lainnya. Kedua, menimbulkan perhatian siswa, yaitu proses mencurahkan segala perhatian dan pemikiran siswa yang dilakukan. Yang B, keterampilan mengelola kelas. Kegiatan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat kecil dan sementara, maupun gangguan yang berkelanjutan. Guru sebagai pengelola pembelajaran memiliki tugas dan kewajiban yang luas, yaitu selain harus menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan, juga guru harus memiliki keterampilan untuk menciptakan kondisi atau lingkungan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang C, keterampilan menggunakan media atau alat. Dalam proses pembelajaran ada banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran, di antaranya kompetensi guru, kondisi peserta didik, lingkungan belajar, metode belajar, teknik pendekatan, serta yang tidak kalah penting adalah media pembelajaran. Lewat media pembelajaran, guru dapat menciptakan situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang menciptakan iklim emosional yang sehat antara peserta didik. Selanjutnya, contoh media pembelajaran. Yang pertama, media audio, yaitu media yang dapat didengarkan oleh siswa, contohnya radio dan tape recorder. Yang kedua, media visual, yaitu media yang bersifat dapat dilihat, contohnya gambar. Yang ketiga, media audio visual, yaitu media yang dapat dilihat dan didengar, contohnya video. Tujuan media pembelajaran: pertama, agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk mempermudah bagi guru menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Yang D, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang terorganisir dengan sistematis,
Selanjutnya yang E, keterampilan stimulus, yaitu upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan mendalam. Yang F, keterampilan bertanya, dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang bertanya untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain yang menjadi pihak lawan bicara. Yang G, keterampilan memberi penguatan, adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan siswa tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.